Teman-teman, hari ini adalah perakiraan cuaca yang istimewa. Malam ini pukul 20. Seiring dengan bulan yang semakin mendekati bumi, menyebabkan kutub utara dan selatan runtuh. Koordinat 3 derajat 43 menit bujur timur, 5 derajat 39 menit lintang utara. Seiring bulan mendekat, pelindung bumi mulai runtuh. Medan magnet mengalami kerusakan. Ada apa? Apakah ini efeknya? Dan setelah 2 jam, pukul 22.30. Seiring perubahan medan magnet, kepada penonton di Suzhou dan Hangzhou, ketika kalian mendongak melihat bintang, kalian akan melihat aurora muncul untuk pertama kalinya di kota ini. Ngomong apa sih kau? Guru Sang, kamu sedang berkata apa? Aku kembali ke 10 tahun yang lalu. Kita masih punya harapan. Asan, kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Teknologi elevator luar angkasa juga akan muncul 10 tahun lebih awal karena aku. Kali ini, sebelum bulan menghantam bumi. Kita bisa melarikan diri dari bumi. Aku akan melakukan segala yang aku bisa untuk membuat semua itu terjadi. Apa yang akan terjadi? Kepada penonton di depan televisi, silakan bersiap-siap. Bulan akan jatuh dalam 10 tahun. Dia tahu apa yang dia katakan. Ini siaran langsung, semua orang bersiap menghadapi akhir dunia. Changshun, kamu sedang berbicara omong kosong. Lift luar angkasa. Tidak ada yang hidup apa-apa. Saya sudah menguasai semua biru cetak dan teknologinya. 3 jam setelah kematian, ketika aurora muncul, kalian semua tidak perlu panik. Kita masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. 4 jam setelah ini, saya akan mengumumkan rencana kelanjutan umat manusia. 4 jam setelah ini, saya akan mengumumkan rencana kelanjutan umat manusia. Proyek kelangsungan hidup umat manusia adalah hasil kerja keras 8 tahun para ilmuwan seluruh dunia. Lift ruang angkasa adalah salah satu bagian terpentingnya. Para penonton yang terkasih, hari ini adalah hari jadi ke-10 Dacia TV. Pak Sang Lui sedang bercanda dengan kita semua. Hahaha. Apa? Bulan menabrak bumi? Blueprint lift ruang angkasa apa? Omong kosong. Apa sih ini? Apa yang harus kita lakukan, kepala stasiun? Dengan terjadinya insiden siaran langsung seperti ini, kita semua akan terlibat. Ayo. Saya akan bertanya langsung padanya. Omong kosong. Ya ampun. Perakiraan cuaca bisa sampai seperti ini? Ini kecelakaan siaran langsung yang sangat besar. Tokyo 3 derajat 43. Lintang utara 5 derajat 39. Celah medan magnet dapat diamati setelah 1 jam. Profesor, apa? Ada seseorang bernama Sang Rui yang memperingatkan seluruh negeri bahwa bulan akan jatuh? Dia mengatakan 3 jam kemudian, bahkan di Suzhou dan Hangzhou akan muncul aurora. Dia juga mengatakan, 1 jam kemudian, bumi akan bisa mengamati celah medan magnet. Berjuta-juta orang di seluruh negeri memasang teleskop astronomi. 4 Oktober 2050. Bulan akan segera jatuh. Perhatian global. Kiamat telah tiba. Marshall, aku segera menemanimu. Sepuluh tahun yang lalu. Profesor Yang Jian jatuh dari bulan. Sampai aurora muncul di kota Chol. Manusia baru tersadar, ketika badai matahari datang, dan kanker kulit merajalela. Kita ketakutan. 2 tahun yang lalu, rencana elevator manusia secara resmi dimulai. Namun hingga tahun lalu, teknologi kunci elevator luar angkasa baru dipromosikan. Tapi sudah terlambat. 1 tahun tidak cukup untuk mengubah apapun. Laporan terakhir saya selesai. Teman-teman, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Jika manusia mungkin berhasil dengan rencananya, hari ini kita masih bisa bertahan. Saya masih hidup.
Saya kembali ke 10 tahun yang lalu. Saya ingat cetak biru rencana kelangsungan hidup manusia. Saya juga ingat gambar material kunci untuk elevator luar angkasa. Manusia masih punya kesempatan. Kali ini kita bisa bertahan. Seluruh umat manusia. Siapapun tidak boleh mati. 3 November 2040. Perakiraan cuaca Daxia siap hitung mundur 1 menit. Unit-unit harap perhatian. Guru Sang, 1 menit lagi. Siaran langsung dimulai. Mulai. Guru Sang Anda. Setelah kita menikah, aku juga acuh tak acuh padamu. Aku benar-benar salah. Segera bangunlah. Sudah lama tidak bertemu. Guru Sang, siaran akan dimulai dalam 50 detik. Kali ini tidak akan jatuh padamu lagi. Seminggu kemudian, Profesor Yang Jia adalah orang pertama yang mengusulkan teori jatuhnya bulan. 5 tahun kemudian, orang-orang baru benar-benar percaya. Dan 8 tahun kemudian, baru ada terobosan dalam teknologi elevator luar angkasa. Kali ini, saya akan mengumumkan teknologi elevator luar angkasa 8 tahun lebih awal. Dalam siaran langsung ini untuk melakukan persiapan. 8 tahun lebih awal. Agar seluruh umat manusia bersatu. Guru Sang, dia sedang melakukan apa? Teman-teman penonton di gedung, hari ini adalah ramalan cuaca yang istimewa. Malam ini pukul 8, dengan bulan yang semakin mendekati bumi, mengakibatkan kutub magnet utara dan selatan runtuh. Koordinat 3 derajat 43 menit timur, 5 derajat 39 menit utara. Saat bulan mendekati bumi, kutub magnet akan mulai runtuh. Terjadi celah pada medan magnet. Ada apa ini? Apa efeknya? Dan 2 jam kemudian, pukul 22.30, seiring perubahan medan magnet, para penonton di Suzhou dan Hangzhou, saat kalian mendongak ke bintang-bintang, kalian akan melihat aurora pertama kali muncul di kota itu. Apa katanya? Busang, apa yang kau katakan? Aku kembali ke 10 tahun yang lalu. Kita masih punya harapan. Dan kali ini, aku tidak akan mengizinkanmu meninggalkan aku. Teknologi lift luar angkasa juga akan terwujud 10 tahun lebih cepat berkat saya. Sebelum bulan menabrak bumi kali ini, kita bisa melarikan diri dari bumi. Saya akan melakukan yang terbaik agar semua itu terjadi. Ah. Apa yang terjadi? Para penonton di depan televisi, bersiaplah, bulan akan jatuh dalam waktu 10 tahun. Dia tahu apa yang dia katakan. Siaran langsung ini. Siaran langsung. Semua orang bersiap untuk kiamat. Xiao Shun, apa yang kau bicarakan? Lift ruang angkasa. Apa yang kukatakan? Semua gambar teknik sudah dikuasai. Dan juga teknologinya. 3 jam kemudian, pintu kematian akan segera ditutup. Semua orang tidak perlu panik. Kita masih memiliki harapan untuk hidup. 4 jam kemudian, saya akan mengumumkan rencana kelangsungan hidup manusia. 4 jam kemudian, saya akan mengumumkan rencana kelangsungan hidup manusia. Rencana kelangsungan hidup manusia adalah hasil kerjasama ilmuwan seluruh umat manusia yang telah diteliti selama 8 tahun. Lift luar angkasa adalah salah satu kunci utamanya. Para penonton yang terhormat, hari ini adalah peringatan 10 tahun berdirinya Daxia TV. Guru Sang Rui sedang bercanda dengan kalian ya hahaha. Apa? Bulan menabrak bumi. Gambar rancangan lift ruang angkasa apa? Kau mengarang cerita? Apa-apaan ini sih? Bagaimana ini? Direktur stasiun mengalami kecelakaan siaran langsung seperti ini. Kita semua akan terkena imbasnya. Pergi, aku akan menanyakannya langsung padanya. Mengarang cerita. Astaga, ramalan cuaca bisa mengalami hal seperti ini. Ini adalah kecelakaan siaran langsung yang sangat besar. Rata-rata 3 derajat 43.
Lintang utara 5 derajat 39. Anda menikmati celah aset yang signifikan. Profesor, apa? Ada seseorang bernama Sang Rui yang memberikan peringatan kepada seluruh negeri. Mengatakan bahwa bulan akan jatuh. Apa katanya? 3 jam lagi. Bahkan di Suzhou dan Hangzhou akan muncul aurora. Dia juga bilang 1 jam lagi. Bumi akan mengamati celah medan magnet. Berjuta-juta orang di seluruh negeri memasang teleskop astronomi. Mengapa frekuensi gempa bulan meningkat? Mengapa siklus pasang surut memendek? Atmosfer menunjukkan anomali. Medan magnet juga tidak normal. Dapat menghasilkan pengaruh yang begitu luas. Hanya ada satu kemungkinan. Bulan sedang bergetar. Cepat pergi ke observatorium astronomi. Setelah 40 menit, saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri apakah medan magnet akan mengalami celah. Seseorang telah menghitung kesimpulan yang sama dengan saya. Dan dia lebih dalam penelitiannya daripada saya. Profesor Yang, meskipun bulan benar-benar akan jatuh, apa hubungannya dengan kekosongan medan magnet? Dekatnya bulan akan menghancurkan medan magnet bumi. Partikel badai matahari akan bertabrakan dengan medan magnet yang pecah. Dari sudut pandang kita, itu adalah aurora yang indah. Dia sebenarnya siapa? Dari mana datangnya? Menurut informasi dari stasiun kami, kecelakaan siaran Sang Rui menyebabkan perdebatan yang berkelanjutan, menciptakan suasana panik di seluruh gedung, menarik banyak perhatian publik. Saat ini lebih dari 70.000 orang sedang mengamati medan magnet bumi. Sungguh tidak terkendali. Apa itu celah aset? Su Hang Jiguang. Apa itu bulan jatuh? Ternyata di dalam siaran langsung menyebar rumor. Menyebarkan rumor, harus mendapatkan hukuman yang berat. Iya. Kecelakaan siaran langsung kali ini, menyebarkan pernyataan yang menakutkan. Dampaknya sangat buruk. Dalam waktu 5 menit, Zhang Rui harus ditangkap. Oh my. Ini adalah karya nasional. Ada apa dengan Guru Zhang? Tidak apa-apa. Tahun ke-9, tantangan global dalam mengatasi masalah material lift luar angkasa akhirnya terpecahkan. Bai Shengyi, apakah kita bisa mengejar? Bulan akan jatuh dalam 1 bulan. Kemajuan elevator luar angkasa baru 50%. Kita sudah selesai. Kali ini. Semuanya. Maaf. Omong kosong. Barang-barang itu. Apakah kamu memikirkan konsekuensinya? Kamu adalah junior yang paling saya harapkan. Apakah kamu memikirkan masa depanmu dengan cara ini? Setelah malam berlalu, bertahan hidup adalah satu-satunya ujian. Sangat terobsesi. Sudah gila, benar-benar gila. Maaf. Kalian dari bagian investigasi, ikut kami. Dia masih muda. Beri dia kesempatan lagi. Muda bukan alasan. Tunggu, izinkan saya bicara sebentar. Asing, kalian tidak perlu khawatir tentangku. Oh ya, tolong rekan-rekan siapkan pekerjaan. Apa yang sedang dipersiapkan? Mempersiapkan siaran langsung di seluruh dunia. Apa yang kamu bicarakan? 4 jam lagi. Aku akan kembali ke sini. Memberitahukan seluruh dunia. Memulai program pernikahan umat manusia, HM. Kamu telah melakukan kejahatan besar. Akan makan nasi penjara seumur hidup. Masih ingin kembali. Setelah 4 jam. 3 jam 20 menit. Layanan koloni membawaku pergi. Benar, pergi ke Tianwangkai terdekat. Malam ini jam 8. Dengan bulan yang semakin mendekat ke bumi. Halo, teman-teman penonton. Halo, teman-teman penonton. Ini adalah siaran langsung Sang Rui kali ini. Insiden ini telah menimbulkan kepanikan besar di seluruh Elephant City.
Banyak orang berbondong-bondong ke jalanan untuk menyaksikan apakah benar-benar akan terjadi celah medan magnet. Meskipun dia adalah tokoh publik terkenal, tetapi tindakan penyebaran berita bohong kali ini telah benar-benar menimbulkan kehebohan. Yang saya tuntut adalah hukuman yang berat. Pelakunya adalah Tuan Cui. Kecelakaan siaran langsung kali ini menyebarkan ucapan panik, menyebabkan dampak yang sangat buruk. Dalam waktu 5 menit, harus menangkap Sang Rui dan membawanya ke pengadilan. Jelaskan dengan jujur, siapa yang mengizinkan kau menyebarkan fitnah? Ini 8 miliar orang di seluruh dunia. Kau sakit. Kau tahu tidak dalam 10 menit. Apa? 10 menit? Kau masih mengoceh omong kosong di sini. Apa Jerry? Ku beritahu kau. Jangan kau kira 5 menit. Apa? Paman Sang Rui. Dia pasti punya alasan melakukan ini. Kita harus mencari cara untuk menyelamatkannya. ABDI tidak bisa keluar. Cepat lagi, Komandan Peleton. Masih 10 menit lagi sampai waktu tiba. Paman, saya mohon padamu. Tolong pastikan Sang Rui. Sang Rui bukan orang yang impulsif. Di balik tindakannya pasti ada alasan lain. Segera sesuaikan target pengamatan ke 3 derajat 43 menit bujur timur, 5 derajat 39 menit lintang utara. Periksa apakah ada celah di medan magnet bumi. Profesor Yang, kami sedang mengamati supernova. Sepertinya seorang penyiar ramalan cuaca menyebarkan berita bohong. Katanya pukul 8 akan ada celah medan magnet. 3 jam kemudian, Suzhou dan Hangzhou akan mengalami aurora. Haha, Profesor Yang, kamu juga percaya? Apakah kamu punya akal sehat? Malam ini pukul 8, seiring dengan percepatan pendekatan bulan ke bumi, seiring dengan semakin dekatnya bulan, perisai pertahanan bumi mulai runtuh. Ada celah di medan magnet. Bumi mungkin sedang mengalami bencana besar. Ikuti kata saya dan segera lakukan penyesuaian. Profesor Yang, Anda juga hanya punya 9 menit. Segera lakukan penyesuaian. Semua tanggung jawab akan saya tanggung. Jutaan orang di seluruh negeri mulai mengamati bulan. Ketika ada celah di medan magnet, semua orang akan melihatnya. Pada saat itu, kamu akan menerima banyak telepon. Kamu masih bicara omong kosong di sini. 2 jam kemudian, ketika aurora muncul di Suzhou dan Hangzhou, semua yang aku katakan akan terbukti benar. Dan saya akan keluar dari sini. Keluar. Kamu seumur hidup tidak akan bisa berpikir untuk keluar dari sini. Keluar, kamu seumur hidup tidak akan bisa memberiku kertas dan pena. Kamu butuh kertas dan pena untuk apa? 2 jam lagi. Saya akan kembali ke stasiun televisi. Membuka siaran langsung ke seluruh dunia. Menyiarkan semua pedoman rencana kelangsungan hidup manusia kepada semua orang di dunia. Sebelum itu, saya harus menulis naskah pidato terlebih dahulu. Ini sangat penting. Kamu gila. Benar-benar gila. Maaf. Kau harus jujur padaku. 7 menit. Masih ada 5 menit lagi. Di mana celah medan magnet? Di mana ada celah medan magnet? Sebenarnya selama sebulan ini, aku menemukan lapisan lain di bulan. Pergi cuci piring, kamu di sini lihat apa? Lihat apa yang dikatakan oleh penyiar Sang Rui. Apakah kamu benar-benar percaya? Kapten sudah tiba. Tunggu aku di sini. Bulan itu tergantung di langit dengan baik. Bagaimana mungkin bisa jatuh? Kepala stasiun memang naif. Sampai-sampai datang ke pusat observasi astronomi ini untuk memverifikasi. 4 jam lagi, saya akan kembali ke sini. Mengumumkan kepada dunia untuk memulai rencana kelangsungan hidup manusia. Tersisa 3 jam. Kamu menyebarkan rumor dan ucapan panik di siaran langsung. Apakah kamu masih bisa keluar dari penyelidikan? Semoga apa yang terjadi malam ini tidak menyeret saya.
Ada gerakan? Ada gerakan? Laporan tidak ada. Ada perpindahan? Tidak ada. Aku awalnya mengira Zhang Rui punya masalah. Tidak kusangka omongannya yang gila itu bahkan dipercaya oleh Profesor Yang. Ini juga bisa jadi profesor? Aku sebelumnya sudah menemukan petunjuk, tapi tidak berani memastikan. Sekarang ada satu orang lagi yang berdiri dan berbicara. Bulan benar-benar akan jatuh. Bulan lalu di sekolah aku sudah menemukan keanehan pada bulan. Tapi aku selalu tidak bisa memastikan apa sebenarnya penyebabnya. Tapi jika bulan sedang mendekati bumi dengan cepat, maka semuanya masuk akal. Benarkah akan jatuh? Apakah itu benar-benar akan jatuh? Kamu dengar tidak saat aku menyuruhmu menjelaskan masalah? Zhang Rui, bersikaplah jujur. Saat ini akhirnya telah tiba. Rumah kita akan segera hilang. Mulai sekarang, hitung mundur 11 jam. Sungguh tidak masuk akal. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Orang bodoh ini, orang seperti ini bisa jadi profesor? Semua sudah siap. Sampai sekarang belum ada satupun. Ada celah di dunia kerja. Kalian akan melihat aurora muncul untuk pertama kalinya di kota pedalaman. Profesor Yang, ini, bagaimana sekarang? Semua sudah siap. Radar mengarah ke 3 derajat 43 menit bujur. 5 derajat 39 menit lintang utara. Konfirmasi sekali lagi adalah ya. Saya sudah menemukan keanehan bulan lalu. Zhang Rui bilang itu sangat mungkin benar. Dia bahkan bisa memperkirakan hingga menit dan detik. Zhang Rui sekarang di mana ya? Benar-benar tidak masuk akal. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau katakan. Kau masih berpura-pura tuli dan bisu di sini. Keluarlah. Aku. Halo. Celah medan magnet benar-benar muncul. Benar-benar muncul. Benar-benar memberi makan. Pukul 20 tepat, 3 November 2040. Aku mendeteksi celah medan magnet. Aku menyuruhmu mencuci piring, kau tidak mendengar ya? Laporkan kepada atasan. Aku punya situasi darurat untuk dilaporkan. Apa? Celah ideologis komite partai benar-benar muncul. Panggil Jiang Chao ke divisi investigasi. Kau masih belum mau mengaku, ya? Masih berani berpura-pura di depanku? Tunggu. Ada apa? Cepat, konfirmasi sekarang juga. Apakah peralatannya benar-benar tidak bermasalah? Tidak bermasalah, itu medan magnet. Medan magnet mulai muncul. Ada celah.
ada celah. Tidak perlu diinterogasi lagi. Tapi sekarang interogasi baru setengah jalan. Tuan Chen sendiri yang menanyakannya. Profesor Li juga menanyakannya. Rao Rui. Apa yang Anda katakan, Chen? Tuan Chen datang secara pribadi. Tapi dia hanya seorang penyiar ramalan cuaca. Ayo. Kian sudah tiba. Meskipun sekarang banyak orang yang menelepon. Tetapi saya tetap tidak bisa. Sang Rui. Pertemuan medan magnet. Pertemuan medan magnet benar-benar terjadi. Cepat lihat. Apa? Jangan-jangan ramalan cuaca itu benar. Tepat sekali. Pertemuan medan magnet yang dia bicarakan benar-benar terjadi. Benar ya, sesuai dengan ucapan Sang Rui. Bersamaan dengan bulan bang, dunia mulai runtuh. Ada celah di medan magnet. Apa laser itu juga nyata? Bagaimana mungkin? Aurora hanya muncul di kutub utara dan selatan. Bagaimana mungkin muncul di Datang? Apalagi di Suzhou dan Hangzhou. Tapi dia jauh. Perhitungannya sudah muncul. Kalau begitu, apakah 3 jam kemudian akan naik ke panggung? Untuk mengadakan konferensi pers rencana kelanjutan umat manusia ke seluruh dunia. Kau tahu tidak, apa yang kau katakan di siaran cuaca itu telah. Aku harap semakin besar semakin baik. Kau tahu tidak, apa yang kau katakan di siaran cuaca itu telah menciptakan dampak sebesar apa di seluruh dunia? Aku harap semakin besar semakin baik. Sungguh keterlaluan. Kau pikir kiamat benar-benar? Tentu saja. Karena aku. Aku tidak peduli apakah ada kiamat atau tidak. Yang ku tahu kau telah menyebabkan masalah terbesar di dunia. Aku ingin kau segera dirawat di rumah sakit. Buktikan bahwa kau adalah pasien jiwa. Semua yang kau katakan di acara ini hanyalah khayalanmu sendiri. Dengarkan baik-baik. Di dunia ini tidak ada yang lemah. Dengarkan baik-baik. Di dunia ini tidak ada yang namanya keterpaksaan. Terlintas sebuah pencerahan. Hahaha. Itu benar-benar tidak mungkin. 1 jam kemudian, saya akan mengadakan konferensi pers untukmu. Bagaimana harus mengatakan, kamu sudah tahu? Jawab saya. Saya akan mulai siaran langsung, tapi hanya akan dimulai dalam 3 jam ke depan. Saat itu, saya akan secara resmi membuka babak penyelamatan manusia. Jerry, apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan masa depanmu? Dalam 3 jam ke depan, kamu akan tahu. Di masa depan kita tidak punya uang, jadi hanya ingin bertahan hidup. Dalam 2 jam ke depan, apabila Suhang muncul batu aurora itu adalah yang terbaik. Nanti seluruh dunia, termasuk kamu, akan tahu arti dari semua yang kulakukan ini. Aku tidak mau membiarkan siapapun jatuh di hadapanku. Lakukan lagi. Aku ingin semua orang tetap hidup. Kau benar-benar gila. Wang Yao, di mana kau? Mulai sekarang, semua orang di kota ini dilarang meninggalkan Yiwu. Mengapa siaran langsung? Kecelakaan ini menyebabkan dampak yang sangat buruk. 1 jam kemudian, semua orang di stasiun TV kalian perlu segera menghadapi siaran langsung. Klarifikasi bahwa Zhang Wei adalah orang dengan gangguan jiwa. Tapi celah kecil itu benar-benar muncul. Itu hanya kebetulan alami. Kepala, saya akan kembali sekarang. Ayo pergi, cepat. Apa? Mayor sudah muncul lagi. Dia berdarah, benar-benar berdarah. Tapi direktur juga mendengarnya di telepon. Kalau Anda tidak segera kembali,
Jika Anda tidak, itu seperti hari kiamat. Saya sebagai jurnalis, mengapa harus mundur? Tapi, kepala stasiun, silakan duduk dengan baik. Saya ingin melihat cahaya aurora pertama di sana. Kepala, apakah kita benar-benar akan melihat aurora di Suhang? Akan, sekarang saya percaya apa yang dia katakan. Guru, sebulan yang lalu, saya sudah menemukan beberapa petunjuk. Tapi saat itu saya tidak berani yakin. Sampai Sang Dui mengatakan bahwa bulan sedang jatuh. Barulah saya berani memastikan. Bulan memang sedang jatuh. Pasar sudah menunjukkan celah. Aurora pasti akan muncul. Guru, pergi cari Sang Rui. Dia mengatakan dia memiliki cara tertentu yang bisa menyelamatkan kita. Waktu sudah sangat mendesak. Guru, Anda adalah akademisi paling terhormat di Daxia. Ambil keputusanlah. Masih ada waktu. Celah medan magnet tidak menjelaskan apapun. Tapi 2 jam kemudian, jika laser benar-benar muncul di Suhang, saya akan ikut campur. Profesor Yang, maka kita tunggu sampai laser muncul. Tunggu laser muncul, krisisnya. Kau segera pergi ke Suzhou Hangzhou dan lihat sendiri. Apakah benar ada laser yang jatuh di tanah selatan? Seharusnya celah medan magnet itu hanya fenomena astronomi. Bapak tidak sungguh-sungguh mempercayainya? Ya. Tujuan, Suzhou Hangzhou. Apakah benar-benar akan jatuh? Di dalam juga tidak tahu apa yang terjadi. Bisa-bisanya percaya pada hal-hal yang tidak pasti. Orang ini sudah tua. Sampai begini, malam-malam membuatku harus segera berangkat ke asrama. Ini bukan tanda pikiran yang jernih. Bandara sudah tiba. Tunggu sebentar. Saya akan membelikan tiket untukmu. Kantor penyidik. Tiket ke kantin sudah dipesan. Belum dipesan. Semua tiket habis 5 menit yang lalu. Beritahu mereka, kepala terminal. Segera siapkan pesawat darurat. Menambahkan 1 rute penerbangan. Saya harus segera bergegas ke Suzhou dan Hangzhou. Masalah di Kuiliuan tidak bisa ditunda. Kepala terminal mengatakan, semua penerbangan ke Suzhou dan Hangzhou malam ini sudah terjual habis. Untuk memenuhi permintaan, ditambahkan 12 rute penerbangan baru. Semua 12 rute penerbangan sudah terjual habis. Untuk memenuhi permintaan, ditambahkan 12 jalur penerbangan baru. 12 jalur penerbangan. Semua terjual habis, iya kan? Ayo, sayang. Kita pergi, cepatlah, cepat. Sudah berapa lama? Sudah lebih dari 40 tahun. Sungguh, saya sudah tidak peduli dengan segalanya. Saya tidak ingin melihat siapapun terjatuh di depan saya. Sekali lagi, saya ingin semua orang selamat. Apakah dia benar-benar gila? Atau memang ada keteguhan yang tidak diketahui? Kekosongan di tempat kerja tidak membuktikan seseorang itu gila. Ambilkan aku suntikan hormon. Sudah, panggil orang yang kesal. Sekretaris Shen, ada apa? Hubungi Shen di sebelah. Lihat apakah bisa memesan tiket pesawat ke Songhua, cepat. Ramalan Tuhan telah muncul, konsekuensinya tak terbayangkan. Komandan mengatakan seluruh negeri diserang. Tidak, sekarang. Semua penerbangan internasional sedang dievakuasi. Cepat pergi. Kita langsung pergi cepat. Panglima bilang kita berjarak 400. Bahkan jika jaraknya 18.000 mil, harus dengan kecepatan tertinggi menuju cepat. Minta untuk dijemput, di sana benar-benar ada beberapa ruangan.
Cepat berikan saya tiket ke Langfang. Saya ingin pergi ke Langfang. Belikan saya tiket pesawat. Saya duluan. Saya duluan. Saya duluan. Tidak ada lagi, semuanya sudah habis terjual. Tiket pesawat ke Canggu juga boleh. Setelah saya turun dari pesawat, saya akan menyetir ke sana. Saya juga dari Canggu. Saya juga dari Canggu. Semua di atas telah diperbarui. Dari Hangzhou ke 8 kota. Semua tiket pesawat dan tiket kereta sudah diperbarui. Siri. Sedang darurat menarik 80 jalur penerbangan ke Suhang. Harus memastikan pengiriman. Halo, diterima. Saya sedang mengordinasikan. Song Tong. Apa yang terjadi? Seluruh lalu lintas di gedung ini lumpuh. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya juga ingin tahu. Tiba-tiba lebih dari 1.000 orang bergegas ke Suzhou dan Hangzhou. Lalu lintas di kota ini lumpuh semalaman. Kau sudah siap? Negara Sao, negara Chu, dan lebih dari 10 negara lainnya. Lebih dari 9 juta orang akan segera memasuki Dacia. Menuju Suhang. Apa? Kau sudah siap? Negara Sao, negara Chu, dan lebih dari 10 negara lainnya. Lebih dari 9 juta orang akan segera memasuki Dacia menuju Suhang. Apa? Apa yang terjadi? Tuan Chen, saya harus melaporkan situasi. 1 jam telah berlalu. Kau masih tidak mau mengakui omong kosongmu. Saya tidak omong kosong. Saya akan mengaku. Saat saya akan siaran langsung. Bukan angin, tapi air mata. Kau sedang bermimpi. Kakak, jika terus ditunda, kau bahkan tidak akan punya kesempatan memimpin pasukan untuk berjasa. Tidak perlu seperti itu. Aku jika terus ditunda. Kau bahkan tidak akan punya kesempatan memimpin pasukan masuk istana. Tidak perlu seperti itu. Apa artinya? Dunia kerja kejam seperti biasa. Hujan laser di kota Suzhou dan Hangzhou akan segera turun. Saat ini, jutaan orang di seluruh dunia akan pergi ke Suzhou dan Hangzhou untuk berbelanja. Berita gila sudah dibel. Banyak orang pergi untuk menyaksikannya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu punya banyak akun? Saya bisa dengan jelas memberitahu Anda. Jumlah siaran langsung Anda selain menyebabkan kepanikan yang tak terhitung. Tidak ada manfaatnya. Tuan Chen, saya ingin melaporkan situasi. Sekarang jumlah barang yang harus pergi ke Suzhou dan Hangzhou tidak terhitung. Seluruh jalur transportasi besar di Daxia telah lumpuh. Apa? 30 menit. Mulai sekarang, segera hentikan pertunjukan konyol ini. Segera tutup penerbangan ke Suzhou dan Hangzhou. Kereta cepat dan mobil. Cepat, segera. Iya. Tidak bisa dihentikan. Kamu bisa membatalkan penerbangan dan pelabuhan. Tetapi mereka tidak bisa memblokir semua jalan raya dan jalan setapak di pedesaan. Banyak orang akan pergi ke orang kaya itu melalui berbagai cara. Luar biasa. Oh. Sebenarnya, bukan hanya saya yang menemukan anomali di bulan. Bulan akan jatuh. Hahaha, mereka sudah mengetahuinya sejak lama. Hanya saja mereka tidak berani memastikannya. Kau benar-benar mengira banyak orang membosankan sepertimu. Ini bukan membosankan. Ini hanya untuk memverifikasi tebakanku. Berikan aku kertas dan pena. Henry, sudah kukatakan. Kau berikan padanya. Segera blokir. Dan hentikan semua kereta cepat dan penerbangan menuju Suzhou dan Hangzhou. Direktur Wang, saya ingin melaporkan situasi. Jalan menuju Suzhou dan Hangzhou serta kota-kota di sekitarnya semuanya lumpuh. Segera kunci. Tutup semua. Ada kereta cepat yang menuju Suzhou dan Hangzhou. Direktur Wang, saya ingin melaporkan situasi. Jalan menuju Suzhou dan Hangzhou serta kota-kota di sekitarnya semuanya lumpuh. Kendaraan apa? Mobil listrik atau sepeda? Sekarang semuanya menuju Suzhou dan Hangzhou secara bersamaan. Apa? Saya adalah penggemar astronomi. Minggu lalu saya menemukan anomali pada lintasan bulan. Saya selalu ragu-ragu. Sampai hari ini. Zhang Wei mengatakan kalimat yang selalu saya ragu, bulan akan jatuh dalam 10 tahun.
Bulan akan jatuh. 2 minggu yang lalu, saya sudah menemukan anomali medan magnet. Tapi saya tidak berani memastikan. Malam ini, aurora akan muncul. Ini akan menandai saat kematian total di tengah tahun di bumi. Saya harus menyaksikannya. Sekarang tidak ada tiket ke Suzhou dan Hangzhou. Lalu bagaimana? Kita pergi naik mobil. Pergi ke Suzhou dan Hangzhou untuk menyaksikan kedatangan aurora. Tapi, apakah kita benar-benar bisa melihat aurora? Pasti akan muncul. Minggu lalu di forum penggemar astronomi sudah banyak yang mengamati anomali bulan. Cepat pergi ke Suzhou dan Hangzhou untuk melihat aurora. Aurora pasti akan muncul. Keanehan bulan. Saya yang pertama mengusulkannya. Tapi bukan yang pertama menemukannya. Pergi ke Suzhou dan Hangzhou untuk melihat aurora. Aduh. Kau beritahu aku. Apakah benar-benar akan ada laser? Sampai sekarang belum terlihat petunjuk apapun. Masih ada 10 menit. Saya meminta Anda untuk menjernihkan rumor. Apa yang kau bicarakan di sini? Masih ada 10 menit. Apa? Setelah 10 menit, pada pukul 22.03 saat aurora muncul, dunia akan terjebak dalam kepanikan tentang hari kiamat. Apa yang saya tulis sekarang bukan hanya cetak biru rencana manusia. Ini adalah naskah pidato yang menyatukan semua orang dalam kepanikan. Apa ini? Lift luar angkasa adalah satu-satunya cara bagi manusia untuk melarikan diri dari bumi. Dan sayangnya, terobosan ilmu material untuk lift luar angkasa akan terjadi beberapa tahun lagi. Sekarang saya mengajukan bahan yang menentukan ini 8 tahun lebih awal. Kamu telah membuang kesempatan hidup miliaran orang di seluruh dunia. Harry, aku tidak ingin berbicara banyak denganmu sekarang. Kamu juga tidak perlu menjelaskan apapun di depan media. Kamu benar-benar seorang yang sakit jiwa. Sekarang serahkan dia kepada proses hukum. Hanya 30 detik. Jam berapa? Pukul 10.02 menit. Kurang dari 10 detik lagi. Apakah aurora akan muncul dengan tepat? Halo. Apa? Mulai. Keinginan Kaji terwujud. Tanpa sedikit pun kesalahan, saya mendengar aurora benar-benar muncul. 3 November 2040, pukul 22.03. Bujur timur 111 derajat 21 menit. Lintang utara 29 derajat 15 menit. Suzhou dan Hangzhou benar-benar mengalami aurora. Segera mengadakan rapat pakar astronomi. Ya. Mulai sekarang, 20 stasiun astronomi, 1000 satelit radio. Segera pantau semua stasiun luar angkasa di bulan. Semua untuk bulan, ya. Semua anggota tim ahli segera melakukan perhitungan. Lihat seberapa besar kemungkinan terjatuhnya. Pergi ke stasiun televisi Gajah. Insiden siaran langsung kali ini. Semua orang akan terkena imbasnya. Akan kehilangan pekerjaan. Semua salah Sang Rui. ASEAN adalah guru kalian. Kalian berdua sekawan. Bukan begitu, Guru Sang. Dia bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Kita semua salah. Hanya Sang Rui yang benar. Kalian sebenarnya satu kelompok. Cepat lihat, cepat lihat. Laser sudah keluar. Januari, jarak 307.000 km. Tentukan koordinatnya. Verifikasi dengan baik. Bulan mendekati bumi dengan kecepatan 1 km per detik. Jika bulan jatuh dengan kecepatan ini, maka waktu benturan dengan bumi adalah 10 tahun lagi akan jatuh. 10 tahun lagi, Wakil Presiden. Apakah ia benar-benar akan jatuh?
Apakah ia benar-benar akan jatuh? Ini bulan, loh. Lalu, apa artinya rahasia ini? Meskipun sudah tahu sebelumnya, apa yang bisa kita lakukan? Manusia terlalu kecil dan lemah. Jatuhnya bulan tidak dapat dihentikan. Umat manusia telah berakhir. Kita masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Salah. 4 jam lagi. Saya secara resmi mengumumkan rencana kelangsungan manusia. Rencana kelangsungan manusia. Dia pasti punya cara untuk menyelesaikannya. Segera temui dia, Zhang Rui. Anda telah menyebabkan kecelakaan besar. Sekarang serahkan kepada proses hukum, bawa dia pergi. Akademisi Li sudah tiba. Kantin. Semua sudah muncul tambang aneh. Apakah itu benar-benar terjadi? Kenapa kamu memberitahuku? Aku tidak ingin mati. Kita seharusnya bisa hidup santai. Sekarang kamu baik-baik saja. Kita bisa hidup santai menunggu mati. Kamu adalah asisten Zhang Rui. Zhang Rui dia di mana? Ini adalah tokoh terkenal dari Daxia. Klinik darurat. Guru Sang dia dibawa pergi oleh orang-orang dari Departemen Investigasi. Apa? Tuan Chen, saya rasa Anda belakangan ini bekerja terlalu keras. Lebih baik istirahat yang cukup. Menurut saya, hal seperti ini Anda sama sekali tidak perlu datang sendiri. Zhang Rui jelas-jelas orang yang tidak waras. Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Bulan kan baik-baik saja tergantung di langit? Bagaimana mungkin? Aurora benar-benar muncul di Suhang. Dan waktu munculnya sama persis dengan Zhang Rui. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Chen? Sekarang semua orang mulai panik. Benar-benar terjadi. Bagaimana cara mengatasinya sekarang? Begitu banyak warga yang berbondong-bondong menuju Suzhou dan Hangzhou. Informasi dari tim terdepan, aku. Informasi dari tim terdepan, aku. Kalian berdua hati-hati, angkat teleponnya. Berdasarkan perhitungan tim ahli, keberadaan bulan yang jatuh adalah benar. Hitung mundur 10 tahun. 10 tahun lagi akan jatuh. Sekarang saya tanya, di mana Zhang Rui? Zhang Rui telah diinterogasi selama beberapa jam. Dengar-dengar kamu yang menginterogasinya secara langsung. Cepat beritahu saya. Dia sebenarnya di mana? Apa hasil dari interogasi? Apa yang dia katakan? Saya tidak tahu dia. Dia sudah dibawa pergi. Dia sudah diserahkan ke proses hukum. Temukan Zhang Rui. Jangan buat dia merasa tertekan. Apakah dia sudah mengatakan solusi untuk masalah ini? Dia terus berbicara omong kosong. Saya tidak menganggapnya serius. Fokus pemeriksaan saya ini juga tidak ada. Apa yang saya tulis sekarang bukan hanya cetak biru rencana manusia, tetapi juga naskah pidato. Dia terus-menerus menekankan siaran langsung global pada jam 11. Dan dia telah menggambar sebuah desain dan naskah pidato. Dia terus-menerus menekankan siaran langsung global pukul 11. Dan dia menggambar sebuah desain dan naskah pidato. Begitulah. Kedua kertas itu, di mana? Cari kedua kertas itu. Ini mungkin menyangkut keberadaan seluruh umat manusia. Ini adalah tempat parkir. Cepat kembali. Temukan tempat sampah itu. Temukan dua kertas itu. Tentu saja, bersumpah akan kembali jam 11 untuk membukanya. Aku sudah bilang, aku belum punya kesempatan itu. Apa isi di dalam ini? Ini tempat sampah. Ya, saya tahu itu tempat sampah. Lalu sampah di dalamnya? Kelapa sudah diambil. Siapa yang mengambilnya? Buang itu, cari kembali untukku.
Ayo pergi dulu. Siapa di antara kalian berdua yang membereskan sampah di ruang program nomor 1? Saya. Ada apa? Cepat. Tuan Chen ingin bertemu denganmu. Tuan Chen secara khusus meminta untuk bertemu denganku. Cepat. Tuan Shen, kau yang membereskan ini, bukan? Lalu 2 bola kertas itu? Aku bertanya, 2 bola kertas di tempat sampah itu, kemana kau buang? Sampah-sampah sudah dibawa pergi. Semua sudah dibawa ke tempat sampah. Semua orang segera pergi ke tempat sampah untuk mencari 11 hari. Kita harus menemukan 2 kertas itu. Cepat, kenapa kamu hanya terdiam? Kalian juga pergi. Ya, benar. Ada apa? Ini ada apa? Lihat ke sini. Semua sampah dari divisi investigasi, semuanya dikumpulkan dan diproses di sini. Anda dari divisi investigasi? Kepala Yo, Anda. Anda kenapa ada di sini? Saya bertanya kepada Anda, sampah yang dikirim hari ini. Bagaimana kau mengolahnya? Sampah semua ada di sini. Apakah kau melihat kardus? Kapten, di sini sehari saja mengolah sampah puluhan bagian. Tidak mungkin. Maksudmu semua ini? Ya, sampah semua ada di sini. Memang benar ada di sini. Lokasi pastinya. Aku akan mencarinya sedikit demi sedikit. Semua orang segera cari untukku. Temukan catatan dari Sang Rui. Masih bengong ngapain? Catatan dari Sang Rui sangat penting. Semua orang cari untukku, sekarang juga. Pergi. Semua orang sudah pergi. Begini terus. Umat manusia pasti akan binasa. Dilihat dari situasi saat ini. Bulan mendekati bumi dengan kecepatan 1 km per detik. Tapi itu bukan takdir, bukan. Situasinya belum separah itu. Keterbatasan logika. Ada batas jatuh bintang. Batas jatuh bintang. Maksudmu? Benar, sesuai dengan batas jatuh bintang. Jika bulan mendekati bumi pada jarak 13.500 km, bumi akan hancur. Membentuk benda langit seperti kumpulan Jupiter. Radius bulan hampir 1.800 km. Massa mencapai 7.351 ton. Dengan gravitasi bumi tidak dapat merobek bulan. Benar, pada jarak batas Roche. Massa bulan. Hanya akan ada 2 kemungkinan, yang pertama. Bulan terdeformasi. Akan menabrak bumi dengan kecepatan lebih tinggi. Bumi akan ditembus. Bulan kedua pecah menjadi kelompok meteorit. Bersebar ke bumi dan terkena dampak. Situasi 10 mati tanpa hidup. Apakah kita ingin melihat akhir dunia terjadi begitu saja? Sekarang teknologi manusia mati, tidak ada yang lebih dari sebuah keajaiban? Selesai. Manusia selesai. Tidak, manusia masih punya harapan. Apakah masih ada Sang Rui? Semua tokoh penting dunia sudah turun tangan. Dia pasti tidak berbohong. Itu nyata dalam mimpi. 10 tahun kemudian. Aku akan mati. Tidak, masih ada harapan. Guru Sang bilang dia punya cara. Setelah 4 jam, aku resmi mengumumkan rencana latihan manusia. Sang Rui, kau berani menyebutnya lagi? Sang Rui, seandainya bukan karena dia, kita tidak akan seputus asa ini. Benar-benar tidak ada hubungannya. Aku sama sekali tidak akan separah ini putus asa. Meskipun tahu akan mati. Kenapa harus memberitahu kami tentang akhir cerita ini lebih dulu? Apa artinya? Kita tetap tidak bisa hidup, kan? Bukan seperti itu. Apakah kalian lupa? Aksin, kalian tidak perlu khawatir tentangku. Ngomong-ngomong, tolong teman-teman sekantor siapkan siaran langsung ke seluruh dunia. 4 jam lagi. Aku akan kembali ke sini. Mengumumkannya ke seluruh dunia. Membuka dunia seni. Kata Guru Zhao. Dia akan segera kembali. Kembali untuk mengumumkan rencana kelanjutan umat manusia ke seluruh sekolah. Rencana kelanjutan umat manusia. Itu apa? Lift ruang angkasa. Dia hanya seorang pembawa acara. Mengapa? Aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa melupakannya. Waktunya hampir habis. Mari kita bersiap-siap. Asin.
Guru Sang mengatakan bahwa dia akan segera kembali untuk memulai siaran langsung. Dia pernah bilang, 1 jam lagi dia akan kembali. Bagaimana? Sudah dipastikan belum? Apakah Sang Lui akan memulai siaran langsung pukul 11? Tidak bisa dipastikan. Setelah siaran terputus, Sang Lui tidak muncul lagi. Bagaimana dengan rencana kelangsungan umat manusia? Apakah ada reaksi dari pihak gajah? Tidak ada kabar sama sekali. Medan magnet. Semoga bisa mencapai titik analisis. Kemungkinan jatuhnya bulan 90%. 90% ya. Rencana kelangsungan hidup umat manusia yang dikatakan Sang Rui adalah satu-satunya harapan kita untuk bertahan hidup. Cepat hubungi Daxia. Minta Sang Rui untuk memulai siaran langsung. Rencana kelangsungan hidup manusia adalah belum bisa dipastikan. Apakah gedung akan mengeluarkan sinyal darurat jam 11? Segera konfirmasi. Perhatikan gedung. Berbagi untuk menemukan Sang Rui. Cepatlah. Semua orang, bangkitkan semangat kalian. Masih ada 30 menit. Apapun yang terjadi, kalian harus menemukannya untukku. Ayo bekerja. Kepala, kami adalah orang-orang dari tim investigasi. Mengapa kami harus membuang sampah di sini? Sang Rui menyebarkan rumor dan kalian semua percaya. Ini bukan rumor. 2 ramalan palsu telah menjadi kenyataan. Tapi tidak ada tapi. Cepat cari untukku. Ini tentang hidup dan mati seluruh umat manusia. Kau pikir kau semakin tidak pintar. Semua pejabat tinggi dunia tidak sepintar kau. Mereka semua panik. Kamu ngapain bengong? Cari. Baik, cari cepat. 1 jam lagi dia akan kembali. Mari kita siapkan siaran langsung untuk Sang Rui. Kenapa kalian masih percaya dia bisa kembali? Apakah kalian benar-benar percaya rencana manusia itu bisa menyelamatkan seluruh umat manusia saat bulan jatuh? Ini kan bulan yang jatuh. Apa itu rencana kelanjutan manusia? Itu sama sekali tidak mungkin terwujud. Karena Guru Sang dapat menceritakan rencana kelanjutan manusia ini, maka ini pasti satu-satunya harapan. Kali ini kau telah membuat kehebohan di seluruh kota. Pasti akan dipenjara. Menjadi pembawa acara dengan gemilang. Jangan menyebarkan desas-desus. Aku paling membenci hal seperti itu. HM. Siapa? Apakah dia bisa mengemudi? Kenal. Kau kenal dokter terkenal dari gedung itu? Orang sepenting itu, mengapa dia datang sendiri? Lalu bagaimana? Turun dan lihat. Kau kenal? Jadi kau kenal? Selamat pagi, Tuan. Saya Li Ziguan. Manusia masih punya harapan. Sang Rui punya cara. Maksudnya bisa menyelesaikan masalah kiamat. Itu yang dia katakan. Apakah itu Li Jiufang, akademisi? Kalau begitu mungkin benar ada kemungkinan untuk menyelesaikannya. Meskipun kau mau, juga tidak bisa menghentikan jatuhnya bulan. Oh. Yang saya maksud bukan saya. Melainkan Sang Rui Min. Sang Jian, apa yang kau katakan? Seorang profesor terhormat. Juga murid dari Profesor Li. Kau tidak percaya pada hal-hal milikmu sendiri. Melainkan percaya pada seorang amatir total, Sang Zoui. Ilmu pengetahuan donggang. Dia tidak mengerti mengapa dia siaran langsung. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu yakin mengatakan manusia masih memiliki harapan.
Dia tidak mengerti mengapa dia mengajukan rencana kelangsungan hidup manusia. Mulailah. Apakah kau punya cara? Hancurkan laut, kau akan menjadi dewa. Jangan bilang tentang kalian. Ini adalah tentang guruku. Dia juga meminta bantuan Sang Rui. Misi luar angkasa dalam rencana kelangsungan hidup manusia. Saya percaya itu adalah satu-satunya cara bagi umat manusia. Dengan cara lain, melarikan diri dari bumi. Seluruh umat manusia melakukan nea antar bintang adalah satu-satunya cara. Jika tidak ditemukan, aku akan menjadi pendosa seluruh umat manusia. Ah. Ketemu. Li Yuanxi berhasil menjalankan tugasnya. Kepala Hou. Ketemu, bagus. Sudah tahu. Zhang Wei mendengarnya. Gambar rancangan pentingmu itu sudah ditemukan. Apa yang tertulis di dalam gambar rancangan itu? Apakah itu memprediksi rencana selanjutnya? Aku takut jika terlalu lama. Aku akan melupakan detail teknis pembangunan lift luar angkasa. Jadi, aku menuliskannya terlebih dahulu di kertas. Lift luar angkasa. Selain lift, ada juga naskah pidato. Naskah pidato tentang apa? Ketika semua orang tahu tentang hari kiamat, dunia akan terjebak dalam kepanikan. Maka saat itu, semua sudah terlambat. Kita harus bersatu sebelum kepanikan. Menyatukan semua orang di seluruh dunia. Agar miliaran orang di seluruh dunia dapat bekerja sama. Hanya dengan cara ini kita bisa menghindari bencana ini. Saya sudah bilang, setelah jam 11 saya akan kembali siaran langsung. Seluruh dunia menunggu dia. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Hanya dengan cara ini, agar bisa menyampaikan harapan kepada hati 8 miliar orang di seluruh dunia. Jadi, Profesor Li, manusia di seluruh dunia bersatu. Bersama kita lebih penting daripada teknologi. Ambil langkah perlindungan tertinggi untuk gambar ini. Profesor Li, sudah hampir jam 11. Jam 11, saya sudah bilang setelah jam 11 saya akan siaran langsung ke seluruh dunia. Memulai rencana manusia ikan. Atur Sang Lui untuk siaran langsung global sebelum jam 11. Segera mulai dalam 10 menit. Tidak boleh ada kesalahan. Sang Rui. Mengapa kamu memilih untuk mengungkapkan jatuhnya bulan dalam siaran langsung? Kamu bisa mencari aku dulu. Bicara secara pribadi. Dengan begitu kita bisa menghindari kepanikan seluruh umat manusia. Kita punya waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Semakin cepat krisisnya, bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Sekarang, katakan kebenarannya. Apakah sudah terlambat? Terlalu cepat? Berikan obat yang kuat. Ingin membuat lebih banyak orang bertahan hidup. Maka hanya ada satu cara, yaitu menyatukan lebih banyak orang. Zhang Liang. Katakan padaku dengan serius. Bisakah aku bunuh diri di seluruh kota? Tentu saja bisa, aku melakukan semua ini untuk tujuan itu. 80 juta wanita di seluruh dunia. Tidak ada yang boleh mati. Gajahku. Dalam arus panjang sejarah, ia tetap jaya dan berkembang. Karena ada seseorang sepertimu yang teguh memegang teguh keyakinan. Chang Yun. Kau luar biasa. Oh, aku mengerti. 10 menit lagi, siaran langsung akan dimulai. Harus sampai di studio dalam waktu 8 menit. Benar, Tuan Sang, Anda benar. Di hadapan pertumbuhan manusia. Menyembunyikannya sudah tidak ada artinya lagi. Mari kita hadapi tantangan ini bersama-sama. Semua orang, segera bergabung dengan proyek kelanjutan umat manusia saat ini juga. Bagaimana kamu bisa bicara seperti berbicara pada kawanan domba? Jangan mengada-ada. Aku sudah tidak bisa menghentikanmu. Memang pilihan terbaik untuk masuk ke bumi. 8 miliar orang, 8 miliar orang. Bagaimana mungkin semuanya bisa melarikan diri dari bumi? Benar, kita belum membahas apakah metode lama bisa mengalahkannya. Tapi siapa yang pergi dan siapa yang tinggal saja sudah cukup untuk menyebabkan kekacauan dunia. Zhang Rui, bahkan 8 miliar manusia pun pergi. 10.
Halo. Sekarang baik, tetapi ahli lainnya. Hadirin sekalian, guru saya, Profesor Lee. Baru saja bergabung dengan keluarga besar kita. 10 menit lagi pukul 23. Zhang Rui akan mengumumkan dimulainya proyek kelangsungan hidup manusia kepada seluruh dunia melalui siaran langsung. Tunggu, mengumumkan sekarang? Kami baru saja mengkonfirmasi bahwa bulan sedang jatuh, tetapi solusi masih belum terlihat. Manusia merangkul dunia dengan nama perang besar. Apakah kita akan memicu kepanikan global? Guru saya pernah berkata, saat ini perang besar diumumkan, ikut serta dalam rencana kelangsungan manusia. Zhang Weiren sebagai komandan utama. Kamu harus mendengarkan dia omong kosong. Kenapa harus percaya padanya? Terlalu sembrono. Ini adalah masalah seluruh dunia. Saya juga bilang, Zhang Wei punya cara untuk mengumumkannya kepada semua orang di siaran langsung berikutnya. Sialan, siapa yang menghidupkan siaran ini? Begitu siaran ini dimulai, aku bukan. Halo, Bapak Cui. Profesor Lee memerintahkan untuk segera menganalisis pesawat ruang angkasa Zhang Shilun dan kawan-kawan. Klien biru yang sudah diurutkan. Medan magnet dan laser muncul. Zhang Rui, apa yang dia katakan itu benar. Dia terang-terangan menempatkanku di depan semua orang. Sekarang semua orang membencinya. Jangan bicara tentang netizen. Aku sangat membencinya. Apakah ada cara untuk menyelesaikannya? Mengapa kau memberitahuku hal yang begitu putus asa? Tunggu, bukankah Kapten Zhang mengatakan bahwa malam ini ada solusi untuk masalah kita? Apa yang bisa dia lakukan? Mari kita tunggu saja. Jadi dia benar-benar akan berdiri di sini? Halo, Bu Guru. Liu Wei, mungkin kamu benar. Ini benar-benar masalah bulan. Kita semua sudah selesai. Manusia sudah selesai. Tidak, Guru, kita masih punya harapan. Jangan lupakan. Zhang Rui bilang dia akan mengumumkan rencana kelangsungan hidup manusia secara langsung ke seluruh dunia pada pukul 11. Apakah itu benar? Apa yang dikatakan Zhang Rui tentang elevator luar angkasa? Apakah rencana kelangsungan hidup umat manusia benar-benar bisa terwujud? Saya percaya padanya. Kamu tidak bisa duduk sebentar? Lalu bagaimana dengan kakek ini? Bulan benar-benar akan jatuh. Lalu apa yang bisa kita lakukan? 10 tahun ke depan adalah hari-hari terakhir kita. Baru saja berlalu berapa lama? Hari-hari baik, Tuhan tidak membuka matanya. Di internet sudah dikonfirmasi, bulan benar-benar bermasalah. Hari kiamat akan datang. Kamu masih memiliki harapan seperti ini. Harapan apa lagi yang ada? Tempat seperti Suzhou dan Hangzhou sudah muncul aurora. Apa yang Zhao Rui katakan itu semua benar. Zhao Rui juga mengatakan, dia akan kembali pada jam 11 untuk memulai rencana kelangsungan hidup manusia. Masih ada harapan. Saya percaya pada Zhang Rui. Seperti 2 ramalan sebelumnya. Dia akan menepati janjinya. Kembali dan memberitahu kita bagaimana cara bertahan hidup. Oh. Aku hampir lupa, dia akan siaran langsung pukul 11 malam. Ayo, mereka akan segera kembali. Masih bisa keburu. Jangan pergi. Segera pukul 11. Guru Zhang, Asin, dan Zhang Lu sudah dibawa oleh penyidik. Iya, Asin. Biarkan kami pergi. Zhang Rui tidak mungkin kembali untuk siaran langsung. Bawa aku pergi. Hati-hati, Guru Jiang. Dia pasti akan kembali jam 11. Semua orang, perhatikan pembicaraan. Tiba di lokasi dalam 5 menit. Siaran langsung ke seluruh dunia dalam 10 menit. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Tuan Muda bisa kembali? Itu berita palsu, kan? Siapa orang itu? Menerima pemberitahuan dari atasan.
Daxia secara resmi bergabung dengan proyek kelangsungan hidup umat manusia. Setiap unit wajib menjamin siaran langsung Saurwi sukses. Guru Zhang, ya. Selain petugas, semua orang yang tidak berkepentingan silakan pergi. Untuk kelancaran siaran langsung global. Iya. Semua orang tidak perlu panik. Kita masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Setelah 4 jam lagi, aku akan mengumumkan bahwa umat manusia telah bubar. Apa? Tidak mungkin, omong kosong. Kembali ke posisi masing-masing. Waktunya tidak cukup, semua orang kembali ke posisi masing-masing. Siapkan siaran langsung ke seluruh kota. Guru Phoenix. Baterai cadangan sudah siap. Sinyal sinkronisasi selesai. Semua saluran di ruang penyiaran sudah siap. Pengaturan sinyal pusat siaran selesai. Siap untuk memulai siaran langsung ke seluruh dunia. Sinyal dari negara Chu berhasil terhubung. Sinyal dari negara Zhao berhasil terhubung. Sinyal dari negara Qin berhasil terhubung. Biarkan aku lihat apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Zhang Rui tentang rencana kelanjutan umat manusia. Masuk ke dalam, ganti saluran. 3 menit lagi. Gajah akan memulai siaran langsung global. Menayangkan rencana latihan umat manusia. Masuk ke dalam, ganti saluran. 3 menit lagi. Gajah akan dimulai. Pasti Zhang Rui dia pergi mencarinya dan kembali. Lawang, kamu sudah tidur. Kamu masih tidur apa? Cepat bangun dan lihat. Dalam 3 menit lagi, Zhang Wei akan siaran langsung. Siaran langsung global. Rencana manusia. Ayo cepat lihat. Zhang Wei yang menjaga kesehatan akan segera memulai siaran langsung global. Benar-benar akan dimulai. Sepertinya malam ini aku tidak bisa tidur. Ayah belum tidur, kan? Zhang Rui yang kamu lihat hari ini. Zhang Rui benar-benar akan kembali untuk siaran langsung global? Zhang Rui sudah kembali. Kapan? Jam 11 di stasiun televisi Daxia. Sayang. Cepat, cepat, cepat. Buka stasiun televisi Daxia. Zhang Rui benar-benar akan melakukan siaran langsung global itu. Zhang Rui. Ganti saluran. 3 menit lagi. Gajah akan memulai siaran langsung global. Meniru rencana kelanjutan umat manusia. Jangan ganti saluran. 3 menit lagi. Gajah akan memulai siaran langsung global. Memutar rencana kelanjutan umat manusia. Semua anggota tim investigasi segera menyebar ke seluruh kota Jiangcheng. Memberitahu setiap rumah tangga. Siaran langsung global akan dimulai dalam 3 menit. Saya ingin setiap keluarga di Jiangcheng tahu tentang hal ini. Siapa yang akan melanjutkan rencana akan segera dimulai. Siaran langsung global. Semua warga dimohon untuk menyalakan televisi, komputer, dan ponsel untuk menyaksikan. Akan segera dimulai dalam 3 menit. Kapten, apakah kamu mendengarnya? Siaran langsung yang dijanjikan Zhang Rui. Dia benar-benar berhasil. Dia benar-benar memulai siaran langsung global. Siaran langsung. Siaran langsung global. Dia berhasil semuanya. Zoe, kali ini pasti bisa menyelamatkan kita semua. Cepat, cepat ambil ponsel. Kita juga harus melihat siaran langsungnya yang luar biasa. Saya ingat rencana penelitian manusia yang ada. Saya juga ingat gambar bahan kunci untuk elevator luar angkasa. Manusia masih punya kesempatan. Kita bisa berhasil. Seluruh umat manusia tidak boleh ada yang mati. Jose. Guru Zhang. Saya sudah kembali. Guru Zhang, tenang saja. Kali ini semua orang bisa selamat.
Lin Jiangguang, Lin Jiangguang. Salinan asli gambar ini sudah diserahkan kepada ahli untuk diteliti, terima kasih atas kerja kerasnya. Ikuti saya. Siri sudah datang. Hitung mundur 40 detik. Rencana area B siaran langsung global akan segera dimulai. Hitung mundur 5 angka 54.321. Sang Rui telah muncul. Sahabat penonton di seluruh dunia, selamat datang. Saya adalah Sang Rui. Sang Rui dia telah kembali. Pencuci uang tidak ada yang terlewat. Sekarang adalah waktu gedung 3 Oktober 2040. Kepala Sang Rui. Ini Sang Rui siaran langsung global ini siaran langsung global. 4 jam. Saya kembali. Saya berdiri lagi di panggung ini. Tapi kali ini adalah siaran langsung untuk seluruh dunia. Saya berhasil. Rencana kelangsungan hidup umat manusia diluncurkan 10 tahun lebih awal. Karena tidak dapat menghindari penonton yang keras kepala, Sang Rui, selamat datang. Saya Sang Rui. Mari beritahu dunia kemana kita harus pergi di masa depan. Malam ini saya yakin semua orang telah menyaksikan adanya celah di medan magnet bumi. Aurora muncul di atas kota Suzhou dan Hangzhou. Pemandangan yang sebelumnya tidak mungkin terjadi kini datang bertubi-tubi. Malam ini saya percaya para ilmuwan, akademisi, dan penggemar dari berbagai negara telah memverifikasi kebenaran jatuhnya bulan. Kebenaran jatuhnya bulan sekarang tidak perlu diragukan lagi. Saya juga tahu banyak orang sekarang mulai putus asa terhadap masa depan. Mereka berpikir kita sama sekali tidak mampu menghadapi krisis ini. Tapi saya ingin mengatakan, bencana bukanlah sesuatu yang hilang hanya karena disembunyikan. Umat manusia saat ini menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan harapan itu adalah rencana kelanjutan umat manusia. Dengan memanfaatkan puluhan ribu lift luar angkasa yang dibangun, mengirim 8 miliar orang di seluruh dunia keluar angkasa, menghindari bencana kali ini. 8 miliar orang di seluruh dunia. Semua terlibat. Teknologi ini belum sempat kami verifikasi. Inilah siaran langsung global Zhang Lei. Apakah dia tahu apa arti siaran langsung global ini? Rencana Profesor Liang Rui masih dalam proses verifikasi. Dia sekarang mengumumkan secara terbuka. Apakah itu tidak tepat? Tidak, saya percaya pada Sang Rui. Meskipun cetak biru ini masih dalam verifikasi, tapi ini adalah saat terdekat kita dengan kesuksesan. Rencana ini mungkin bukan solusi terbaik. Tapi ini adalah satu-satunya jalan pintas yang bisa membawa umat manusia bertahan hidup, meninggalkan rumah bumi. Saya mengerti banyak orang tidak bisa menerima. Menganggap imigrasi antar bintang adalah omong kosong. Namun, krisis tidak memberi kita pilihan. Apalagi memberi kita waktu. Saat ini, darurat terbesar umat manusia adalah waktu. Saya tahu tentang krisis di bulan. Mungkin ada jenius dengan ide yang lebih gila. Bahkan ada beberapa orang yang ingin bersama bumi dalam kehidupan dan kematian. Tetapi kita hanya memiliki satu kesempatan. Waktu sudah tidak cukup lagi. Keputusan kali ini, saya tidak memiliki kesempatan untuk menyesal. Tetapi saya mohon kepada semua orang untuk tetap berharap. Bersatunya kekuatan 8 miliar orang di seluruh dunia. Mari kita bergabung bersama. Rencana kelangsungan hidup manusia adalah mungkin. Rencana studi manusia tidak selalu merupakan solusi terbaik. Tapi ini adalah solusi yang paling mudah untuk diwujudkan saat ini. Bukan solusi terbaik. Tapi jalan pintas yang paling mudah untuk diwujudkan. Masih ada hidup. Maaf, kamu benar-benar sedang memikirkan nasib seluruh umat manusia. Tidak membiarkan satu orang pun mati. Panggil Menteri Departemen Sains Aneh sekarang juga. Proyek kelanjutan umat manusia. 8 miliar manusia di seluruh dunia harus pindah keluar angkasa sebelum bulan jatuh. Peradaban seperti apa yang dimiliki dunia rumah yang penuh rasa ingin tahu ini? Mungkin manusia benar-benar hanya bisa melarikan diri dari bumi. Untuk menghindari bencana ini, aku sangat mengerti. Bumi sebagai satu-satunya rumah bagi umat manusia. Manusia telah berada di planet ini selama lebih dari 5 juta tahun. Tetapi sekarang kita tidak punya cara. Jika kita tidak membuat keputusan, maka 10 tahun kemudian peradaban manusia akan hilang tanpa jejak. Dan langkah yang belum pernah diambil ini justru
Sangat baik. Benar, kita tidak bisa menunggu untuk mati. Peradaban manusia tidak boleh menuju kepunahan di generasi kita. Hei, Guru, Xiao Liu, kamu sedang menonton siaran langsung Sang Rui? Ini benar-benar luar biasa. Aku ingin bergabung dengan proyek kelangsungan hidup umat manusia. Apa katamu? Guru, saya percaya pada Sang Rui. Aku ingin bergabung dengan proyek kelangsungan hidup umat manusia. Umat manusia sama sekali tidak boleh hancur hanya karena sebuah bulan. Jika tidak ada perubahan, 10 tahun kemudian, peradaban manusia akan hilang tanpa jejak. Kelangsungan hidup manusia. Meninggalkan bumi. Kelangsungan hidup manusia pasti harus meninggalkan bumi. Tentang hal ini, Kepala Seksi. Saya pikir Sang Rui benar. Saya mengakui bahwa saya selalu memiliki pandangan terhadap Sang Ruo. Tapi sekarang, fakta tentang tabrakan di bulan ada di depan seluruh umat manusia. Jika masih ragu, peradaban manusia akan benar-benar lenyap. Bergabunglah dengan rencana kelangsungan hidup manusia. Ini benar-benar adalah kesempatan terakhir kita untuk bertahan hidup. Sayang, kita benar-benar harus hidup di luar angkasa nanti. Apakah mungkin? 8 miliar orang di seluruh dunia pergi ke luar angkasa. Apa yang dia katakan benar. Ragu pada waktu seperti ini. Bencana tidak akan memberi kita waktu. Mungkin di masa depan di luar angkasa. Kita akan merindukan kehidupan biasa kita sekarang. Tapi aku tidak ingin anak kita yang baru lahir menghadapi akhir dunia. Sayang. Demi masa depan anak kita. Aku ingin bergabung dengan rencana keberlangsungan manusia. Apakah benar tidak ada pilihan? Untuk masa depan umat manusia, tidak ada pilihan. Manusia ingin bertahan hidup, harus bergabung dengan program kelanjutan manusia yang saya ikuti. Kami telah berfantasi berkali-kali bahwa manusia pergi ke alam semesta. Berjalan menuju langit berbintang misterius, ambil lift luar angkasa, menyelesaikan interstellar. Imigrasi di era ini bukanlah omong kosong. Saya pernah bermimpi. Di dunia lain, kita juga menghadapi masalah semakin miskin dan lemah. Tetapi karena setiap negara bertindak sendiri-sendiri, karena tidak ada pengalaman dan terus mencoba dan gagal, kita telah kehilangan waktu yang berharga. Apakah Sang Rui sengaja mengingatkan saya? Kemungkinan besar. Tentang rencana keberlangsungan umat manusia yang dia miliki. Penelitian internal kami percaya bahwa dia memang tidak salah. Coba bayangkan. Jika rencana keberlangsungan umat manusia ini tidak ada. Mungkin penyelesaian krisis bulan. Hanya untuk penelitian rencana saja bisa memakan waktu 1 atau 2 tahun. Tetapi jatuhnya bulan tidak akan mengubah waktu. Waktu tidak menunggu siapapun. Kita mungkin bisa membuat rencana yang lebih baik. Tetapi seiring berjalannya waktu, kemungkinan untuk berhasil juga akan semakin kecil. Jadi rencana Sang Rui bukanlah solusi terbaik. Tetapi di hadapan kiamat, itulah cara yang paling mungkin untuk menyelamatkan peradaban manusia. Solusi yang paling memungkinkan waktunya. Sekarang tanggal 4 November 2040, pukul 00. Siaran langsung saya telah berlangsung selama 1 jam. Dalam kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada kalian semua. Juga terima kasih kepada kalian semua yang telah memberi saya kesempatan ini. Sang Rui berhasil. Yang, menurutmu siaran langsung selama 1 jam ini benar-benar mampu mengubah masa depan umat manusia? Akan. Saya percaya siaran langsung Sang Rui sudah sangat jelas memperkenalkan kepada semua orang tentang kenyataan. Yaitu jika tidak membuat pilihan, nasib manusia akan. Setelah siaran langsung ini berakhir, meskipun manusia tidak dapat mengubah krisis menghadapi kiamat, tetapi saya percaya manusia juga mendapatkan kesempatan untuk memasuki era baru. Siaran langsung kali ini berakhir di sini. Saya menunggu kalian di gedung. Selamat datang di program kelangsungan hidup manusia. Pengumuman untuk seluruh Daxia. Selamat datang semua negara untuk bergabung dalam program kelangsungan hidup manusia. Acara pembukaan program kelangsungan hidup manusia akan diadakan di Jiangcheng pada tanggal yang akan ditentukan. Siaran langsung kali ini sampai di sini.
Saya menunggu kalian di Daxia. Selamat datang di program kelangsungan hidup manusia. Laporan dari Zhao negara telah menghubungi. Permintaan untuk bergabung dengan rencana perpanjangan manusia Zhao Kuo. Apakah kamu yakin Zhao Kuo ingin bergabung dengan rencana perpanjangan manusia sekarang? Tentu saja. Siaran langsungmu sangat bagus, Profesor Li. Saya Zhang Rui, Profesor Li. Situasi baru, Zhao Kuo meminta untuk bergabung dengan rencana perpanjangan manusia. Begitu cepat. Semangka baru saja selesai. Negara Wei baru saja mengumumkan pernyataan untuk bergabung dengan rencana kelangsungan hidup manusia. Guru Zhang, ini benar-benar sangat baik. Ada negara baru yang bergabung. Segera umumkan berita terbaru sekarang juga. Segera siarkan sinyal koneksi di saluran publik. Zhang, silakan putar. Ini adalah negara Zhou. Kami meminta untuk bergabung dengan rencana kelangsungan hidup manusia. Berjuang untuk masa depan umat manusia. Ikuti koordinasi dan perintah Zhang Rui secara keseluruhan. Ya. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sangat bagus. Siaran langsung Anda berada di luar imajinasi kami. Dalam waktu yang singkat. Kekuatan utama dunia, termasuk Zhou, Qin, Zhao dan negara-negara lain, harus menyatakan bahwa mereka akan bergabung dengan rencana kelanjutan manusia. Merasa akademisi Li. Saya sudah menginformasikan semua negara di dunia untuk bergabung dalam rencana kelangsungan manusia, dan akan mengadakan konferensi pembukaan rencana kelangsungan manusia di Jiangcheng pada tanggal yang ditentukan. Begitu ya? Tidak heran begitu banyak negara. Apa yang tidak heran? Tidak ada, lebih baik memilih tanggal yang sudah ada. Umumkan ke seluruh dunia. Besok pukul 12 akan diadakan rencana kelangsungan manusia. Bukan guru. Apakah besok terlalu terburu-buru? Zhang Rui baru saja menyelesaikan siaran langsung. Terlebih lagi, masih perlu waktu untuk bereaksi. Ya, jika tidak ada orang yang bergabung, maka konferensi ini tidak ada artinya. Hahaha. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Biarkan Zhang Rui memberitahu kalian situasinya. Halo, Tuan Chen. Profesor Yan, selamat pagi. Saya di stasiun televisi. Sekarang sudah ada lebih dari 30 negara yang mengeluarkan pernyataan semacam ini. Dan angkanya masih terus bertambah. Apa sudah ada 30 negara yang bergabung? Ini. Bagaimana mungkin? Siaran langsung Zhang Rui. Dan pernyataan sinkron kalian. Ditambah dengan bukti dari 2 kejadian aneh. Kebenaran sebenarnya tentang jatuhnya bulan. Pengumpulan ini sedikit demi sedikit. Semakin mempercepat kesempatan penelitian negara-negara tentang rencana kelangsungan hidup manusia. Yunan jatuh. Saya masih hidup. Asin sepertinya mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih banyak, Guru Zhang, kali ini berkat Anda. Profesor Li, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Proyek Galaksi Manusia akhirnya terwujud. Berkat dukungan Anda. Tidak perlu berterima kasih. Kita semua seharusnya berterima kasih padamu. Saya mewakili Daxia. Berharap kau hadir di konferensi peluncuran proyek kelangsungan hidup umat manusia besok. Sebagai kepala teknisi proyek ini. Tidak. Saya hanyalah seorang pembawa acara. Yang bertugas mengingatkan semua orang. Kepala teknisi proyek penelitian umat manusia. Ini masalah yang sangat penting. Bukan aku takut. Jixiang. Pertama. Mungkin kau bukan orang pertama yang menemukan bulan jatuh. Tapi kau orang pertama yang mengingatkan semua orang. Kedua, teknologi lift luar angkasa. Melarikan diri dari bumi. Ada juga rencana kelangsungan hidup umat manusia. Semua ini adalah ide pertamamu, kan? Yang ketiga juga yang paling penting. Ketika kita terjebak dalam kebingungan, kamu yang membuat keputusan kunci untuk kita. Sekarang semua negara mengakui kamu. Kamu akan menjadi kepala insinyur. Nanti banyak hal akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Guru Zhang setujukan. Iya, Guru Zhang setujukan. Iya, kali ini, kami semua percaya kepada Anda.
Iya, tolong pimpin kami semua untuk bertahan hidup, Guru Zhang. Akademisi Li, saya bersedia. Saya bersedia untuk menjabat sebagai pemimpin rencana kelangsungan hidup manusia. Ini adalah pengumuman resmi kepada dunia. Mulai saat ini, Zhang Rui adalah kepala insinyur dari rencana kelangsungan manusia. Apa yang kau katakan? Huang Lei setuju untuk menjabat sebagai kepala insinyur rencana kelangsungan manusia. Kapan ini terjadi? Tadi baru saja. Daxia mengumumkan bahwa besok pukul 12 siang akan diadakan rencana kelangsungan manusia di Jiangcheng Daxia. Pelantikan Zhang Rui secara resmi diumumkan dalam rapat peluncuran proyek. Hilang. Besok aku akan pergi ke Jiangcheng untuk menghadiri upacara perayaan keberhasilan proyek secara langsung. Karena negara Wei telah bergabung dalam proyek penelitian tenaga manusia 1. Tentu saja kami tidak akan melewatkan kesempatan untuk menunjuk Zhang Rui sebagai kepala teknisi. Maksud Tuan adalah pergi ke Jiangcheng untuk menemui Zhang Rui? Tidak menyangka, ya. Zhang Rui malam ini ternyata melakukan banyak hal besar. Pertama memprediksi kekosongan medan magnet. Lalu memprediksi aurora. Kemudian tiba-tiba memulai siaran langsung global. Sungguh luar biasa. Apa? Pengumuman resmi Daxia. Besok jam 12. Di Jiangcheng diadakan konferensi peluncuran rencana kelangsungan hidup manusia. Zhang Rui diangkat sebagai Chief Engineer. Sekarang teringat. Dulu kita tidak percaya pada Zhang Rui. Hampir membuat kesalahan besar. Siapa yang tahu? Apa yang dia katakan saat itu ternyata benar semua, jika saja. Siapa Zhang Rui? Ah, tidak. Ya. Ya, jamin akan menyelesaikan tugas. Kepala Seksio, ada kabar baru tentang Zhang Rui? Besok pukul 12 siang di Jiangsu akan diadakan upacara peluncuran rencana 1 Oktober. Saat itu Zhang Rui akan resmi diangkat. Kenapa? Zhang Rui ternyata dia adalah kepala teknisi. Sekarang bekerja. Besok para eksekutif dari setiap departemen akan melakukan serah terima. Saat itu, kami bertanggung jawab atas keamanan. Harus memastikan semuanya aman. Iya. Berangkat. Orang seperti ini, untuk mengurus saya, harus bertemu dengannya. Laporan, negara Qin, Wei, Qi, Zhao, dan Yan sudah menuju ke Jiangcheng. Profesor Yang, urusan rencana ini akan menjadi tanggung jawabmu. Analisis gambar ini, demi kelangsungan hidup umat manusia. Ini adalah tugas yang harus dilakukan oleh para peneliti. Baiklah, saya akan kembali untuk mempersiapkan konferensi pembukaan besok. Baik, para pemimpin negara akan datang secara pribadi. Segera mulai standar penerimaan tertinggi. Selain itu, pinjam tenaga dari kota-kota sekitar. Harus memastikan keamanan konferensi pembukaan besok. Profesor Liang, kamu tidak akan mengantar, kamu juga sudah mendengar. Besok para pemimpin negara akan datang langsung ke Jiangcheng. Standarnya benar-benar berbeda. Aku harus segera kembali. Bapak Chen, Anda telah bekerja keras. Tidak apa-apa, semua demi kelanjutan umat manusia. Ya, semua demi kelanjutan umat manusia. Mengapa Bapak tidak mengganti pakaian? Kesempatan yang begitu penting hari ini. Pertemuan kali ini, yang penting bukanlah ritualnya, tetapi melakukan pekerjaan yang nyata. Yang dibicarakan adalah hal yang konkret. Tingkat pertemuan ini terlalu tinggi. Media tidak bisa ikut serta. Saya hanya menunggu di depan pintu. Zhang. Guru Zhang. Setelah pertemuan ini selesai, kita pergi untuk mendaftar. Apakah tanpa angin musim gugur akan tenang? Tapi aku mau.
Surui, ini adalah talenta muda yang luar biasa di gedung kita, yang mengajukan rencana kelanjutan umat manusia ini dan menjabat sebagai kepala teknisi. Sang Rui, Surui, senang bertemu denganmu. Saya Sang Rui. Tunggu, tim kita. Negara Wei dan negara Qi. Mereka ingin melakukan apa? Ada situasi, Pak Seksi. Para ahli dari negara Qi dan Wei, mengenai situasi yang dikirim dari ruang pertemuan. Begini keadaannya. Para ahli dari negara Qi dan Wei tampaknya sengaja mempersulit Sang Rui yang ditunjuk sebagai kepala insinyur evolusi dan kelanjutan umat manusia. Penyelidikan. Jabatan Pak Seksi memang untuk hal ini. Selidiki latar belakang dan pergerakan mereka. Segera berikan arahan yang terklasifikasi terkait posisi kepala teknisi ini. Kepada Sang Rui. Bagaimana presenter ramalan cuaca bisa tiba-tiba menjadi kepala teknisi proyek kelanjutan umat manusia? Tanggung jawab sebesar itu. Dasar apa dia bertanggung jawab atas masa depan seluruh umat manusia? Saya yang bertanggung jawab. Profesor Lee. Meskipun kekuatan negara Daxia sangat kuat, tapi kini semua negara hadir. Tidak mungkin memaksa kami bergabung dalam rencana ini. Rencana kelangsungan umat manusia memerlukan persetujuan global. Namun, kami Daxia tidak pernah memaksa orang lain. Jadi, mohon kepada akademisi Lee untuk tidak berpihak. Apa yang saya maksud dengan bertanggung jawab adalah bertanggung jawab terhadap rencana kelangsungan umat manusia. Ahli dari Qi ini. Saya ingin menanyakan kepada Anda sebuah pertanyaan, Tuan Lee. Anda tentu tahu apa yang Anda lakukan. Jika Anda bertanya kepada saya, tentu saya akan menjawab tanpa ragu. Baiklah. Apakah negara Qi Anda telah menemukan bahwa bulan sedang jatuh ke bumi? Kapan Anda menemukannya? Tadi malam, baiklah. Apakah Anda mengakui hal itu? Karena peringatan dari Sang Rui. Kalian baru melakukan verifikasi. Sehingga kalian menemukan penemuan penting itu. Benar sekali. Ketika krisis bulan belum terlihat, Sang Rui sudah memprediksi sebelumnya. Dan mengajukan solusi. Bukankah bukti-bukti ini sudah cukup kuat? Sekarang, Profesor Lee. Sang Rui berhasil meramalkan adanya lingkaran medan magnet di Suzhou dan Hanzhou yang sangat tipis. Dan dia juga mengajukan apa yang disebut rencana kelanjutan kemampuan. Tapi siapa yang telah memverifikasi rencananya? Saya ingin bertanya. Di sini ada banyak ahli dan tokoh dari dunia ilmiah berbagai negara. Siapa di antara kalian yang telah memverifikasinya secara langsung? Ayam kecil ini bukan teori, ini adalah kenyataan. Apakah ini benar-benar bisa dilakukan? Profesor Tian, karena dia mengajukan keraguan. Sekalian memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa elevator luar angkasa pergi. Agar negara-negara merasa tenang. Maaf. Tidak apa-apa, orang-orang ini semua adalah badut yang cantik. Haha. Haha, seperti yang kita semua tahu. Teknologi penerbangan dan ruang angkasa saat ini memungkinkan umat manusia untuk bertahan hidup di luar angkasa bahkan untuk jangka waktu yang lama bukanlah hal yang sulit. Tapi Sang Rui berani untuk berselingkuh. Membuat 8 miliar orang di seluruh dunia melarikan diri dari bumi. Yang Rui, apakah kamu tahu? Bahkan jika semua negara di dunia bersatu, kota itu tetap sangat tinggi. Jadi, dalam rencana pernikahan manusia, lift luar angkasa adalah hal yang tak terpisahkan. Hahaha, kamu masih membahas. Lift luar angkasa. Konsep ini sudah diajukan sejak abad ke-19. Dan telah disempurnakan berkali-kali. Bahkan seseorang yang awam di dunia sains pun tahu. Menggunakan lift luar angkasa dapat menurunkan biaya tanpa batas. Meningkatkan tingkat keberhasilan. Tapi elevator luar angkasa ini selama 2 abad terakhir belum pernah ada percobaan sekalipun.
Menggunakan material yang tidak dapat mencapai ruang angkasa dalam jarak yang panjang. Elevator luar angkasa sebenarnya adalah sebuah angan-angan. Kamu, Zhang Lei, sebenarnya sedang menipu seluruh dunia. Bagaimana jika saya telah mewujudkan material baru? Untungnya masih ada bahan baru. Mana ada begitu banyak bahan baru untuk kamu kembangkan, bukan inovasi. Tapi sudah terwujud. Itu bahkan lebih mustahil. Tentu saja saya tidak mungkin. Tetapi bahan kunci untuk elevator luar angkasa adalah hasil jerih payah para ilmuwan yang bersatu di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Elevator luar angkasa. Saat ini, dunia ilmiah terus berpendapat bahwa tabung nano adalah bahan teknologi kunci untuk elevator luar angkasa. Tetapi mungkin produk dengan ukuran milimeter terlalu jauh dari kenyataan. Oleh karena itu, kita perlu memilih bahan logam yang tahan lama. Bahan logam ini harus memiliki ketangguhan yang tinggi, kekerasan yang tinggi, kepadatan yang baik, ringan, tahan korosi, dan tahan suhu tinggi. Maaf, kamu benar-benar omong kosong. Bahan logam semacam itu tidak ada. Benar, Zhang Zong. Apakah kamu benar-benar mengerti tentang ilmu material? Apa yang kamu katakan ini mengumpulkan semua keunggulan logam. Benar, bahan baru yang saya ciptakan memang menggabungkan semua keunggulan logam. Ini omong kosong. Bagaimana mungkin ada logam yang memiliki ketangguhan tinggi sekaligus memiliki kekerasan tinggi dan berat yang ringan? Kalian semua bisa lihat. Ini adalah orang yang sama sekali tidak paham. Dia benar-benar tidak mengerti tentang sains. Profesor Yuan. Maka saya mohon bantuannya. Saudara-saudara, mengenai bahan untuk elevator ruang angkasa dalam rencana kelangsungan hidup manusia. Baru saja kemarin, Zhang Rui memberi kami sebuah yang mencatat bahwa dia telah menyelesaikan penelitian tentang material inti yang disebut AT515. Paduan logam ini menggabungkan keunggulan dari paduan aluminium magnesium dan paduan titanium magnesium. Tidak mungkin. Sintesis paduan magnesium aluminium sangat tidak stabil. Oleh karena itu, biayanya sangat tinggi. Bagaimana paduan AC515 ini bisa memiliki kelebihan paduan magnesium aluminium dan sekaligus karakteristik paduan titanium aluminium? Tidak mungkin, kan? Jika bahan logam seperti itu benar-benar ada di sana. Apa yang datang tidak akan pernah menjadi kamu. Paduan AT515. Apa itu? Sama sekali tidak ada pedang. Semuanya pasti palsu. Di dunia ini tidak ada orang seperti itu. Kapal Angkatan Laut Zhang Ruihai. Peneliti Anda 5 menit. Apa maksudnya setelah 5 menit? Saya akan langsung membuat sebuah AT515. Zhang Rui, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tentu saja saya tahu. Zhang Rui, apakah kamu ingin mengulur waktu? Atau ingin melarikan diri? Semua yang hadir di sini adalah perwakilan dari berbagai negara, dari seluruh penjuru. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri kemana? Karena saya sudah berjanji kepada Profesor Li, tentu saja saya tidak akan mengecewakannya. 5 menit kemudian, jika saya tidak bisa melakukannya, saya Zhang Rui mengakui Anda sebagai pemimpin. Baiklah, karena Anda begitu proaktif. Saya akan memberikan Anda satu ide, karena Anda lambat. Jika saya pergi setelah 5 menit, maka saya akan tinggal di sini selamanya. Tidak perlu negara kita menampung orang yang tidak berguna. Jika saya berhasil, saya berharap setelah ini, semua negara di dunia bersatu, menyingkirkan semua konflik sebelumnya, bersama-sama menyelesaikan rencana keberlangsungan umat manusia untuk 8 miliar orang di tahun terakhir ini. Asin, Zhang Rui ah.
Tenang saja, saya hanya mengambil darah untuk memverifikasi bahan saya. Bikin saya kaget. Saya kira orang-orang ini dari Departemen Investigasi. Zhang Rui sekarang adalah insinyur utama dari program keberlangsungan manusia global. Investigasi di Henan berhak membawamu pergi. Profesor Yang, jangan bercandalah. Jika dalam 5 menit Alloy at 515 tidak sampai ke lokasi, maka negara Wei akan menangani saya. Ah, benar. Kau cepat pergi, waktu sangat mendesak. Jangan pedulikan saya. Akan ditangani setelah pertemuan selesai. Mengenai ahli dari negara Wei, situasinya sudah diselidiki. Identitasnya seharusnya adalah seorang agen senior dari negara Qi. Tujuan kali ini sangat mungkin adalah untuk membantu negara Qi mencuri posisi insinyur utama rencana kelangsungan hidup manusia. Orang-orang kecil berani mengincar posisi seperti itu. Apa kata Akademisi Li? Akademisi Li bilang jangan ganggu konferensi untuk sementara. Nanti setelah itu baru hubungi negara Wei. Baiklah, biarkan mereka bergerak sedikit lagi. Tunggu sampai upacara dimulai. Segera setelah itu, kontrol orang-orang itu untukku. Ada apa lagi? Kepala, saya punya informasi kecil. Apa? Katanya Sang Rui harus menciptakan bahan baru dalam waktu 5 menit. Jika tidak, dia akan diserahkan kepada Wei Kuo. Sang Rui bodoh. Kalau begitu, dia bukan ahli Wei Kuo. Orang-orang ini datang ke Daxia hanya untuk menjatuhkan Sang Rui. Bagaimana dia bisa emosional dengan orang seperti ini? Kepala, tolong lebih pelan sedikit. Seharusnya, sebelum pertemuan ini dibuka, dilarang untuk mendiskusikan. Lalu, bagaimana? Meskipun tahu itu adalah lautan api, Sang Rui masih harus melangkah masuk. Kamu juga melihat siaran langsung kemarin. Kali ini tentang gajah. Artinya bagi seluruh umat manusia, kau juga mengerti. Kudengar Sang Rui sendiri yang mengajukannya. Apa Sang Rui yang mengajukannya? Yang menyampaikan pesan kepadaku. Rekan-rekan mengatakan Sang Rui memanfaatkan kesempatan ini agar para pemimpin negara menyaksikan langsung keberadaan material baru itu. Agar mereka lebih yakin terhadap rencana kelanjutan umat manusia. 5 menit, hanya 5 menit. Bagaimana jika gagal? Kepala bagian, ketika Bapak menyuruh saya membawa Sang Wei. Bukan saya juga tidak mempercayainya, tetapi saya menemukan, asalkan Sang Rui sendiri merencanakan apa yang akan dia lakukan. Meskipun kita tidak begitu mengerti, tetapi dia pasti bisa berhasil. Sepertinya jam 8 malam ini. Dan dalam 2 jam pertama online, Aurora di Gajah menyambut bergabung dengan rencana keberlanjutan manusia. Zhang Wei bagi kalian manusia. Para ahli saya telah merancang semuanya untuk kalian. Ini adalah hari yang sangat penting. Juga bisa menjadi hari kiamat bagi manusia. Tetapi kehadiranmu memberi kami harapan. Zhang Rui baik melarikan diri dari bumi atau menunggu kiamat. Thea barusan memegang pisau asli. Ternyata semua kelembutannya hanya diberikan kepada satu orang. Mengapa hatiku begitu sakit? Tidak bisa melakukan apapun. Nomor 1 dalam hal makan. Hanya aku yang baik hati menerimamu. Gadis mana yang tahan dengan sikap meremehkan ini? Mobil laser. Kalian semua tidak perlu panik. Kita masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Setelah 4 jam lagi, aku akan kembali ke sini. Secara resmi memulai proyek penelitian umum, Ajin. Maaf, kau pasti akan berhasil. Belum sampai 5 menit. Ini adalah AT-515. Tapi Profesor Yang, Anda bukan ahli bahan. Laboratorium ini hanya dapat mencapai 80% dari kekuatan standar paduan AT-5515. Tapi itu sudah cukup untuk menghadapi. Saya akan mengatur orang sekarang. Kita segera pergi ke lokasi. Halo. Segera atur mobil. Kita pergi ke tempat acara. 5 menit, HM. Zhang Wei mencari mati. Sekarang waktu sudah tiba, HM. Saya sudah bilang pasti bisa menyelesaikan tugas.
Sekarang kemungkinan bisa menarik Zhang Wei dan Insinyur Yin dengan tanpa celana. Lebih berpeluang. Terlalu tampan. Saya rasa lebih baik. Tidak, saya menganggap kebahagiaan sangat penting.